feeling too numb. Skies are bleeding on me. Why'd you leave me lonely? Feeling wet and stony. Now I'm stuck and wonder where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for you, yeah. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I don't see light in your love anymore. There ain't no reason anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahra Divina Aiza, mahasiswa dari Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, angkatan tahun 2018. Di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi laporan PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan. Adapun tujuannya sebagai berikut. Bagaimana dengan kelanjutannya? Selamat menyaksikan. Jumlah siswa keseluruhan, Pak? Dari kelas 10, kelas 12, Iya. 685. 680. Nah, kalau per kelasnya itu berapa ya, Pak? Per kelasnya. Kalau di sini kan gini rondonya, untuk kelas 10 sendiri itu ada IPA-nya 5, IPS-nya 3. Jadi ada 8 kelas. Untuk kelas 11 itu kelas IPA-nya ada 4, kelas IPS-nya ada 4, jadi 8. Untuk kelas 12-nya IPA-nya ada 3, IPS-nya ada 4. Jadi totalnya 16 tambah 7, 23 kelas. Karena kan anak-anak dari keluarga yang menengah ke atas, otomatis untuk tingkat kemandiriannya itu kita harus lebih intens mendidik mereka, membimbing mereka. Di mandirinya ya, Pak? Kurang mandiri justru, Iya. dibandingin dengan yang kelompok ekonomi menengah ke bawah. Itu. Tapi untuk di sini itu menerapkan karakteristik kepemimpinan. Iya, karakteristik kepemimpinan itu melalui apa? Satu, di sini ada program kerja pemilu raya. Jadi anak-anak itu langsung memilih ketua OSIS langsung, itu ya. Itu program pemilu raya. Yang kedua, anak-anak juga diminta untuk memimpin sholat duha. Jadi sholat duha di sini itu mereka bukan guru agamanya yang di depan, tapi secara bergantian siswanya yang memimpin. Itu untuk pembacaan doa setelah sholat duha, itu yang memimpin siswa di sini. Seperti itu. Jadi lebih membentuk kemandirian siswa, kepemimpinan, sama keagamaannya juga difokuskan ya, Pak ya? Difokuskan. Bagus. Dari sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai dengan staf-staf seperti itu. Sini itu untuk struktur organisasi itu mulai dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu posisinya paling tinggi di struktur organisasi itu kan. Nah, di bawah kepala sekolah itu ada namanya MR, manajemen representatif gitu kan. Nah, MR ini kalau secara bagan itu sejajar dengan wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah di sini ada 3. Ya, wakil kepala sekolah ada 3. Yang pertama wakil kesiswaan, punya staf kesiswaan 1. Kemudian staf kurikulum, wakil kurikulum, stafnya ada 3. Kemudian wakil sarana prasarana itu stafnya ada 1. Jadi ketiga wakil ini masing-masing punya staf, tapi yang paling banyak itu kurikulum, karena kalau kurikulum administrasinya lebih banyak gitu kan. Maka di situ untuk stafnya ada 3. Nah, tapi secara teknis MR itu ada di atas wakil. Karena apa? MR ini fungsinya sebagai kontrol. Ketika wakil ini nggak sesuai dengan aturan sekolah, maka MR inilah yang mengingatkan para wakil untuk melaksanakan job desk-nya sesuai dengan
aturan sekolah yang sudah disepakati bersama itu. Nah, maka nanti dari wakil itu sejajar juga dengan kepala tes sama bendahara itu. Jadi manajemen sekolah itu sebenarnya ada kepala sekolah, 3 wakil, kepala tes dan bendahara. Itulah manajemen sekolah yang mengatur teknis pelaksanaan sekolah ini. Gitu. Langsung saja dimulai. Program tahunan apa saja yang ada dibuat untuk siswa di sekolah PKP ini? Program tahunannya sebenarnya kalau misalkan guru mata pelajaran itu kan namanya RPP ya, tapi kalau misalkan untuk guru BK di LKUK bikinnya apa namanya RPL. Kalau kita satlan itu tapi RPL juga bisa paham kita. Jadi satuan layanan kita bikin 1 tahun, 1 semester, dan 1 bulan. Jadi diperkecil menjadi per bulan gitu. Dari mulai di dalamnya berisi layanan konseling individu, layanan bimbingan konseling individu, bimbingan konseling sosial, kemudian kepribadian, kemudian juga karir, dan semuanya ada di itu. Nanti kalau misalkan untuk datanya, misalkan untuk karir kita ada misalkan konseling karir ya, anak-anak mau lanjut kemana, kemudian juga dia passionnya di mana. Cuma karena kalau lagi corona seperti ini, kemarin kita tetapkan untuk tidak ada sentuhan fisik atau tidak ada physical contact sama sekali. Jadi kita semuanya via online, mau nggak mau kita harus via WhatsApp. Guru BK itu masuk ke kelas itu dapat berapa jam? Untuk di sini sama PKP sendiri itu sudah menetapkan untuk guru BK ada mata pelajaran BK masuk kelas selama 45 menit atau 1 jam pelajaran setiap minggu. Jadi untuk 1 kelas lalu sudah dibuat. Baik itu kalau misalkan untuk karir, misalkan kita perkenalan untuk universitas-universitas perbedaannya negeri sama swasta, kemudian juga pengenalan mengenai perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, kemudian juga pendidikan kayak AKMIL atau segala macam kedinasan, semuanya kita berikan informasinya ke anak di layanan kelas kita. Bagaimana sih alur dalam menyelesaikan siswa tersebut? Iya, untuk permasalahan ya. Nah, siswa yang bermasalah itu kan ada banyak sih. Kalau misalkan ini saya nggak tutupin, emang ada pasti ada. Setiap sekolah juga pasti ada. Nah, untuk alurnya sendiri, kalau di SMA PKP ini yang pertama, kalau misalkan permasalahannya itu masih bisa dihandle oleh wali kelas dan sudah selesai sampai wali kelas, jadi wali kelas dulu aja. Jadi wali kelas kalau misalkan masih bisa megang siswanya untuk permasalahannya itu selesai di wali kelas. Cuma kalau misalkan sudah dikasih tahu sama wali kelas tapi masih diulangi lagi, nah itu baru kita panggil. Kalau misalkan sudah ada perubahan, alhamdulillah. Kalau belum, baru kita lanjut ke wakil kesiswaan yang berurutan. Itu kalau misalkan dia sama sekali tidak ada perubahan. Tapi kalau misalkan sudah ada perubahan, biasanya ya udah sampai di BKT juga seperti itu. Paling seperti itu alurnya. Jadi pertama walas, kemudian kita. Kalau misalkan untuk hukuman atau punishment, kita sesuaikan dengan kesalahan yang dia perbuat. Kalau ada pasal-pasalnya di buku peraturan SMA, kalau misalkan dia berbuat suatu kesalahan masuk kesalahan pasal mana. Kalau misalkan masih ringan ya kita peringatkan saja. Tapi kalau misalkan berat sampai kayak tawuran ataupun perusakan segala macam, itu sudah harus bikin surat. Dengan siswa atau orang tua? Kalau untuk jadwal konsultasi dengan orang tua itu khusus untuk kelas 12. Jadi Bu Dewi yang megang. Itu biasanya sebelum pandemi itu sudah dijadwalkan dari awal semester ganjil sampai selesai semester genap, itu semua orang tua dipanggil oleh Bu Dewi. Tapi setelah pandemi seperti ini, ya kita mau nggak mau tetap harus via WhatsApp ataupun telepon seperti itu. Jadi kalau misalkan jadwalnya ada atau enggak ada. Tapi kalau misalkan lagi kerja sama dengan pihak yang lebih ahli ada, kayak suruh psikotes, tes IQ, kemudian juga kayak misalkan TOEFL. Untuk yang psikologi paling tes IQ dengan tes
psikologi tes kepribadian yang kayak MBTI yang Fasilitas yang diberikan sekolah untuk BK sendiri itu ada banyak sih untuk rinciannya. Yang pasti ada ruang BK, kemudian ruang konseling juga ada, kemudian juga guru BK meja masing-masing ada, kemudian komputer juga sudah dikasih, kemudian juga untuk kalau misalkan ada anggaran-anggaran segala macam itu sudah disediakan, jadi supportnya lumayan banyak. Pertanyaan dari saya itu tentang fasilitas di dalam PKP sendiri itu ada fasilitas apa aja ya dari dalam kelas maupun di luar kelasnya Dari itu? segi luarnya PKP itu memiliki gedung perpustakaan khusus sendirinya dan itu digabung oleh gedung yayasan di lantai 2. Dan juga PKP memiliki wall climbing di area lapangannya dan juga ada dibagi 3 lapangan, yaitu area lapangan buat upacara, area lapangan buat tampil menari, dan juga ada area lapangan dalam SMA PKP. Lalu SMA PKP mempunyai laboratorium, yaitu Biasanya dilakukan oleh SMA PKP. Saya dulu kali ya, Kak. Oh iya, Nah, boleh, jadi itu Saudara Fuad. di PKP itu setiap istirahat pertama, sebelum istirahat itu PKP tuh mewajibkan siswa-siswinya untuk sholat duha. Habis itu juga sebelum belajar, PKP itu melakukan tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Sorry. Jadi kegiatan pendukung di luar kelas itu ada apa aja sih biasanya? Dari aku dulu ya, Kak. Boleh. Kalau di SMA PKP ini kita ada kegiatan mendukung itu ekstrakurikuler dan juga pembelajaran peminatan. Setiap kelas 10-nya ada study tour. Kalau kelas 11-nya itu ada yang namanya karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Nah, biasanya karya tulis ilmiah itu kita keluar kota. Ya kan? Nah, ya habis itu yang untuk kelas 12-nya kayak studi penelitian ke universitas itu, Kak. Oke. kegiatan organisasinya ada OSIS kah atau yang semacamnya gitu? Oh iya, dari aku dulu ya, Kak. Jadi mumpung aku OSIS juga, aku si kreativitas OSIS Angkatan 33 dari SMA PKP. Di SMA PKP itu yang ekskul paling diminati adalah saman, robotik, KIR, karya ilmiah remaja, dan juga paskibra, futsal, basket, pramuka wajib. Kita tuh di SMA PKP ada 2 pramuka, yaitu pramuka wajib khusus kelas 10 dan kelas 11. Nah, itu nanti didapat untuk nilai tambahan di mata pelajaran peminatan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mungkin hanya sekian yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.